Baik, kami dari kelompok akan mengerjakan tugas 4 dari praktikum keamanan cyber. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melivia Liu dengan NIM 2302 1106 0048. Dan saya sendiri akan mengerjakan bagian class activity dan lab yang pertama. Saya masuk saja pada yang pertama, yaitu Class Activity Creating Codes. Di lab ini, kita akan belajar bagaimana cara mengenkripsi dan mendekripsi sebuah pesan menggunakan algoritma AES secara online. Sebelum praktik, saya akan jelaskan dulu sedikit konsep dasarnya. Kita akan menggunakan AES, singkatan dari Advanced Encryption Standard, salah satu algoritma enkripsi paling aman yang digunakan di seluruh dunia saat ini. AES adalah enkripsi simetris, artinya kunci yang sama dipakai untuk mendeskripsi, mengenkripsi, dan mendekripsi pesan. Ada dua istilah penting. Pertama, plain text, yaitu pesan asli yang belum dienkripsi dan masih bisa dibaca. Kedua, ada ciphertext, yaitu pesan setelah dienkripsi. Tampilannya berupa karakter acak yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi ini disebut secret key. Kita langsung saja. Langkah yang pertama, kita akan buka browser dan kita akan cari tool enkripsi AES online. Ini dia. Di sini saya menggunakan website anycrypt.com/crypto yang bisa kita akses secara gratis. Setelah halaman terbuka, kita bisa melihat ada bagian AES encryption, lalu pada bagian bawah ada AES decryption. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengenkripsi pesan. Pertama, sini saya akan mengetikkan pesan yang akan dienkripsi pada kolom plain text di sini. Sini saya akan menggunakan yang ada pada tugas. Ini dia. Baik, kalau di sini sudah sama teksnya. Kemudian saya akan masukkan secret key-nya. Secret key-nya di sini saya gunakan yaitu CyberOps 123456778. 123456778. Baik, secret key ini sangat penting. Hanya orang yang mengetahui secret key ini yang dapat mendekripsi pesan kita. Lalu di sini dapat kita lihat setting lainnya saya biarkan default seperti key size-nya 128 bit. Lalu untuk mode-nya CBC dan output format base64. Sekarang kita klik tombol encrypt dan hasilnya muncul di kolom AES encrypted output. Inilah yang disebut ciphertext. Ciphertext yang dihasilkan dapat kita lihat di sini. Teks acak ini tidak bisa dibaca tanpa secret key yang benar. Formatnya ini adalah base64. Baik, sesuai instruksi pada lab, ciphertext ini harus dikirimkan ke partner lab melalui email. Dan di sini karena saya mengerjakan lab ini secara mandiri, saya akan mengirimkan ciphertext ini ke email saya sendiri
untuk mensimulasikan proses pengiriman ke partner. Kita buka di sini. Sebelumnya kita akan copy dulu. Lalu kita buka email. Kita paste di sini. Lalu kita send. Baik. Selanjutnya kita masuk ke email. Dan di sini yang perlu kita ingat bahwa secret key tidak ikut dikirim bersama email ini. Secret key harus dikomunikasikan secara terpisah kepada partner, misalnya diucapkan langsung atau dikirim lewat saluran komunikasi yang berbeda. Ini dia, emailnya sudah diterima, kita buka, dan sekarang kita akan copy ciphertext-nya. Lalu kita kembali ke website sini, kita scroll ke bagian EIS decryption. Ini dia. Sekarang kita masuk ke proses dekripsi. Kita akan mensimulasikan posisi partner yang menerima ciphertext. Di sini kita paste saja yang telah kita copy tadi dari email. Dan kita pastikan bahwa settingnya sama seperti yang di atas sini. Di sini kita akan memasukkan secret key-nya juga, yaitu CyberOps 1234567 8. Lalu kita klik decrypt. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa decrypted text-nya menampilkan sama persis seperti yang ada pada plain text di sini. Inilah cara kerja enkripsi simetris EIS. Kunci yang sama digunakan untuk mengunci dan membuka pesan. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari modul. Kita lihat pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Apa yang terjadi jika menggunakan secret key yang salah? Kita langsung praktek saja. Sini pada bagian decryption, kita akan memasukkan secret key yang salah. Di sini 8-nya saya akan ganti menjadi 9. Lalu kita decrypt. Baik, di sini kita perhatikan hasilnya muncul pesan error, decryption error. Please check your data, key and modes selected. Dan kolom outputnya kosong, pesan tidak berhasil didekripsi sama sekali. Bahkan hanya dengan perubahan satu karakter saja pada secret key, dekripsi langsung gagal total. Ini membuktikan betapa pentingnya menjaga kerahasiaan secret key dalam enkripsi EIS. Sini kita kembali lagi di sini, kita jawab secara lengkap pertanyaan apa yang terjadi jika menggunakan secret key yang salah. Jawabannya, jika secret key yang digunakan salah atau berbeda dari kunci yang dipakai saat enkripsi, maka proses dekripsi akan gagal. Output yang dihasilkan berupa pesan error dan kolom outputnya kosong. Hal ini terjadi karena EIS adalah algoritma enkripsi simetris di mana kunci yang sama harus digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Tanpa kunci yang benar, data terenkripsi tidak dapat dipulihkan ke bentuk aslinya.
Dari praktikum ini kita belajar bahwa enkripsi EIS sangat kuat dan keamanannya sepenuhnya bergantung pada kerahasiaan secret key. Selanjutnya, saya membuat lab yang pertama, yaitu Encrypting and Decrypting Data Using OpenSSL. Di lab ini, kita akan menggunakan tool OpenSSL langsung dari terminal di CyberOps Workstation Virtual Machine untuk mengenkripsi dan mendekripsi sebuah file teks. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu OpenSSL. OpenSSL adalah toolkit kriptografi open source yang sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk untuk protokol TLS dan SSL mengamankan koneksi internet. Di lab ini, kita akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi file teks menggunakan algoritma EIS 256. Perlu dicatat sesuai modul, metode yang digunakan di lab ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja dan tidak direkomendasikan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Pertama di sini kita pastikan bahwa Cyber Observation Virtual Machine sudah menyala dan kita sudah login. Kemudian kita akan membuka terminal dan kita pindah ke direktori Lab Support Files. Kita akan jalankan perintah Selanjutnya kita akan melihat isi file asli. Sebelum mengenkripsi, kita lihat dulu isi file yang akan dienkripsi. Kita jalankan perintah baik, dapat kita lihat isi filenya. Ini kita sebut, inilah dia plain text, pesan asli yang masih bisa dibaca. Selanjutnya, kita akan mengenkripsi file ini menggunakan perintah ini, kita masukkan password CyberOps 123, lalu kita konfirmasi lagi CyberOps 123. Ada warning di sini dan itu normal. Sekarang kita lihat isi file message.encrypt-nya. Jalankan perintah cat. Di sini dapat dilihat bahwa hasilnya berupa karakter-karakter binar acak yang tidak bisa dibaca. Baik, di sini pada modul ada pertanyaan apakah isi file message.encrypt ditampilkan dengan benar dan seperti apa tampilannya. Di sini kita jawab pertanyaannya. Jawabannya tidak ditampilkan dengan benar. Isinya dapat kita lihat berupa karakter-karakter binar acak yang tidak bermakna dan tidak bisa dibaca karena file dienkripsi tanpa opsi min A, sehingga outputnya adalah data biner mentah. Baik, sekarang kita akan enkripsi ulang dengan menambahkan opsi min A. Ini
min A-nya kita letakkan sebelum min in, sini min A. Oops. Min in. Oh, aja. Oke. Udah typo. Masukkan password cyber ops 123. Kita konfirmasi cyber ops 123. Sekarang kita akan lihat lagi isi message.encrypt-nya. Jalankan perintah get message.encrypt. Baik, sekarang tampilannya berbeda berupa text base 64 yang bisa dibaca. Kita buka lagi ini. Ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, apakah message.encrypt sekarang ditampilkan dengan benar? Jelaskan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa keuntungan dari message encrypt di encode ke base 64? Ini kita jawab di sini saja. Pertama, pertanyaannya, apakah message.encrypt sekarang ditampilkan dengan benar? Jelaskan. Jawabannya, ya, sekarang ditampilkan dengan benar. Opsi min A membuat OpenSSL mengubah output enkripsi ke format base 64 sehingga hasilnya berupa teks yang bisa dibaca. Lalu pertanyaan kedua, apa keuntungan dari message.encrypt yang diencode ke base 64? Jawabannya, keuntungannya adalah file terenkripsi dapat dengan mudah disalin, dikirim via email, atau ditampilkan di terminal tanpa masalah, karena formatnya berupa teks ASCII, biasanya biasa dan bukan data biner mentah yang dapat menyebabkan masalah saat ditransmisikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke part yang kedua, yaitu dekripsi file message.encrypt. Perintahnya hampir sama, ditambah opsi min D untuk decrypt. Kita ketikkan L kita enter. Passwordnya kita masukkan seperti tadi, cyberops 123. Baik, sekarang kita akan lihat isi file hasil dekripsinya. Jalankan perintah get Baik, dapat kita lihat suratnya berhasil dipulihkan. Isinya sama persis dengan file asli. Ini kita balik lagi ke modul. Lalu di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, apakah surat berhasil didekripsi dengan benar? Lalu pertanyaan kedua, perintah dekripsi juga menggunakan opsi min A dan bisakah kita menjelaskannya? Baik, sini kita masuk sini. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah surat berhasil didekripsi dengan benar?
Jawabannya ya. Isi decrypted letter.txt sama persis dengan file asli yaitu letter to grandma.txt, membuktikan bahwa proses dekripsi berhasil dengan sempurna. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu perintah dekripsi juga menggunakan opsi min A. Bisakah kita menjelaskannya? Sini saya akan jelaskan bahwa opsi min A pada perintah dekripsi diperlukan karena file message.encrypt sebelumnya dienkripsi menggunakan opsi min A yang menghasilkan output dalam format base 64. Saat dekripsi, opsi min A memberitahu OpenSSL untuk membaca input sebagai base 64 terlebih dahulu sebelum mendekripsinya menjadi plain text. Baik, dari lab ini kita belajar cara menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi file menggunakan EIS 256 langsung dari terminal. Kita juga memahami perbedaan output enkripsi tanpa dan dengan opsi min A, serta pentingnya konsistensi password dan opsi yang digunakan antara proses enkripsi dan dekripsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab berikut. Di lab ini kita akan membahas mengekskripsi dan mendekripsi data menggunakan alat peretas. Jadi di sini pada sesi lab kali ini kita akan melakukan simulasi enkripsi dan deskripsi data menggunakan alat peretas. Skenarionya, kita diminta membantu seorang Chief Financial Officer atau CFO yang lupa kata sandi untuk membuka file zip berisi dokumen penting perusahaan. Kita akan menggunakan utilitas Linux bernama fcrack zip untuk memulihkan kata sandi tersebut dengan metode brute force. Oke. Langkah pertama, kita akan membuat beberapa file text sampel yang nantinya akan kita enkripsi. Oke, pertama-tama kita akan membuka terminal. Kemudian kita sebelum itu kita cek dulu, kita ke menu home. Kita sudah di home. Oke, langsung saja kita buat filenya. Bentar, oke. Kemudian kita masuk ke dalam file tersebut, file zip tersebut. Bisa dilihat kita masuk ke dalam file zip tersebut, kemudian kita buat sampel text. Eko, kita ketik saja halo. Terus kita buat file namanya sampel1.txt. Oke, kita enter. Kita buat lagi 2. Kita buat lagi yang ketiga. Nah, oke, kemudian kita telah membuat direktori baru bernama zip file dan di dalamnya terdapat 3 file text sampel yang kita sudah buat tadi. Anda bisa melihatnya di layar bahwa ketiga file tersebut sudah berhasil dibuat. Oh, agar lebih pasti lagi, kita coba ls. Oke, bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengompresi dan mengenkripsi ketiga file ini menggunakan berbagai panjang kata sandi. Kita coba saja dulu. Zip file 1 file 1.zip.
Oke, kata kunci sampel. Di sini kita menggunakan password 1 digit. Kita coba ketikkan B aja. Oke, berhasil. Ini bertujuan untuk melihat apakah panjang kata sandi memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk membobolnya. Mari mulai dengan membuat file 1 dengan kata sandi 1 karakter ini. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat file zip yang lain sampai 6 digit. Langsung saja kita buat semuanya. Sini file zip 2. Sini saya akan menggunakan kata sandi 2 digit, yaitu R2. Oke, selanjutnya saya akan membuat kata sandi 3 digit. Di file 3 ini, itu 0B1. Oke, kemudian kita buat lagi untuk file yang keempatnya, 4 digit password. Di sini passwordnya kita coba Y0DA. Y0DA. Oke, selanjutnya kita buat file yang kelima dengan 5 digit karakter. Di sini kita coba C garis 3P0. C garis 3P0. Oke, berhasil. Untuk sekarang kita coba buat 5 dulu. Kita telah membuat 5 file zip, mulai dari kata sandi 1 karakter hingga 5 karakter. Sebagai pembuktian bahwa file ini terkunci, mari kita coba buka file 1 zip dengan kata sandi yang salah. Yang tadi, kalau perlu diketahui, yang tadi kata sandinya adalah B. Coba kita isi akan dengan huruf A, apakah berhasil atau tidak. Dengan cara kita unzip file 1.zip. Disuruh masukkan password, di sini kita isi A coba. Nah, di sini bisa dilihat password incorrect. Ya. Jadi langsung saja seperti yang terlihat sistem menolak akses karena kata sandinya salah. Kemudian kita akan memulihkan kata sandi zip yang terenkripsi itu dengan cara kita akan menggunakan tools fcrack.zip. Nah, sekarang kita bertindak sebagai analis keamanan yang membantu CFO tadi. Kita gunakan fcrack.zip dan bisa lihat berbagai opsi perintahnya di layar. Kita akan sering menggunakan opsi min-v untuk verbose, min-u untuk menggunakan unzip demi memverifikasi kata sandi, dan min-l untuk menentukan panjang karakter yang akan ditebak. Oke. Selanjutnya, mari kita mulai mencoba menemukan kata sandi untuk file zip 1 tadi. Bisa diketahui tadi sebenarnya sandinya adalah B. Namun di sini kita akan mencoba meretasnya dengan cara di sini kita menggunakan komen fcrack zip min full ini 1 sampai 4 karakter file 1.zip. Ya, namun sebelum itu
kita tambahkan time di depan komennya agar bisa melihat waktu yang ditempuh untuk memecahkan eh, zip yang terkunci ini. Langsung saja kita enter. Nah, bisa dilihat di sini passwordnya adalah B. Sini waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 1 second. Jadi di sini bisa dilihat hasilnya adalah 0,006 second. Sangat cepat ya, instan. Selanjutnya kita coba lagi untuk file-file selanjutnya, yaitu file 2, file 3, dan seterusnya. Salah. Di sini kita coba untuk file 2. Nah, bisa dilihat sama seperti yang file 1, kecepatannya sangat cepat dengan hasil 0,005 second. Kemudian kita coba lagi yang untuk file yang ketiga dengan 3 karakter. Ya, bisa dilihat hasilnya juga sama, namun sedikit agak lama, itu dengan hasil 0,035 second. Selanjutnya kita coba lagi file yang keempat dengan 4 digit karakter. Kita enter. Ya, bisa dilihat di sini lumayan agak sedikit lama. Di sini bisa dilihat PW-nya ya sudah benar. Dengan waktu yang ditempuh itu sekitar 2 second, 0,017. Oke, selanjutnya kita coba yang file yang kelima dengan 5 karakter. Kita akan menempuh waktu yang cukup lama di sini. Kita coba. Kita tunggu di sini. Ya, sudah. What? Coba. Oh, saya lupa mengganti karena ini filenya berisi 5 karakter. Di sini kita akan mengubahnya menjadi 5. 1 sampai 5. Nah, kemudian kita enter. Sekarang kita tunggu. Mungkin agak sedikit lama karena dia akan memecahkan 5 digit karakter passwordnya. Kita tunggu. Sedikit lebih lama ya. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Di sini password dengan 5 digit. Bisa dilihat waktu yang dibutuhkan cukup lama ya, yaitu 1 menit 32,686 second. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan zip yang keenam. Cara seperti ini. Set.
Kemudian kita akan memasukkan sandi 6 digit. Kejar. Coba. Kejar. Bisa dilihat sudah muncul ya. Selanjutnya, modul menantang kita seberapa lama FrexScript menemukan kata sandi 6 karakter. Jadi, tadi kita sudah membuat file 6 karakter dan coba kita pecahkan. Kita coba ya. Seperti tadi ini, jangan lupa diganti ke 6 karakter. Nah, oke. Namun sebelum itu saya akan menyiapkan stopwatch di HP agar bisa mengcompare-nya langsung. Oke, bisa dilihat ya. Oke, langsung kita coba. Sekarang kita tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untuk memecahkan password dengan 6 digit karakter. Ya, waktu sudah berlalu 1 menit. Oke, sudah 2 menit. Mungkin kita coba berhentikan saja karena mungkin akan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit lebih. Atau mungkin lebih, bisa sampai setengah jam. Jadi kita Ctrl C saja. Bisa dilihat di sini waktunya sangat lama, 2 menit 22 second masih belum selesai. Mungkin perkiraannya mungkin bisa sampai 10 menit ke atas. Jadi sudah saya stop saja. Jadi ini juga terhubung dengan pertanyaan di refleksi terakhir di sini. Langsung saja kita jawab. Sebagai refleksi, modul menanyakan seberapa panjang Anda merekomendasikan sebuah kata sandi agar dianggap aman. Jadi, seperti yang terlihat di file yang ke-6 ini, fakta sederhananya semakin panjang dan kompleks kata sandi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk dibongkar sehingga lebih aman. Untuk standar saat ini, kata sandi yang aman direkomendasi memiliki panjang minimal 12 hingga 16 karakter, mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, atau menggunakan frase yang panjang dan unik. Sekian untuk lab memecahkan kata sandi zip pada
Saat ini kita lanjut ke lab berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vergino Maindoka dengan NIM 230211060074. Saat ini saya akan melanjutkan tugas 4, praktikum keamanan cyber. Saat ini saya akan membawakan lab 4, yaitu memeriksa telnet dan SSH di Wireshark. Lab ini terdiri dari 2 bagian. Pada bagian yang pertama akan dilakukan pemeriksaan sesi telnet menggunakan Wireshark, dan pada bagian kedua akan dilakukan pemeriksaan sesi SSH menggunakan Wireshark. Tujuan dari lab ini adalah menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan melihat data yang dikirim pada sesi telnet maupun SSH, sehingga dapat ditunjukkan secara langsung pentingnya enkripsi pada SSH. Resource yang dibutuhkan untuk lab ini adalah CyberOps Workstation Virtual Machine. Di sini saya sudah menyiapkan CyberOps Workstation Virtual Machine. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, memeriksa sesi telnet dengan Wireshark. Pada bagian ini akan digunakan Wireshark untuk mengcapture dan melihat data yang dikirim pada sesi telnet. Langkah yang pertama, capture data. Untuk memulai, buka sebuah terminal window dan jalankan sudo Wireshark. Sebagai informasi, saya tidak mengikuti komen yang ada di dokumen tugas 4, yaitu sudo wireshark -gtk, karena komen tersebut tidak ditemukan dalam virtual machine ini. Jadi kita gunakan sudo wireshark, enter, masukkan password CyberOps, mulai capture Wireshark pada interface loopback IO interface, klik double. Di sini sudah mulai capture. Selanjutnya buka terminal window lain untuk mulai sesi telnet ke localhost dengan komen telnet localhost. Masukkan username, analis, dan password CyberOps. Di sini sudah berhasil. Setelah kredensial berhasil dimasukkan, stop capture dari Wireshark, klik stop capturing package. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa sesi telnet. Kita apply display filter agar hanya traffic telnet yang ditampilkan. Kita ketik telnet, lalu klik apply. Di sini bisa kita lihat listnya hanya menunjukkan traffic dari telnet. Di kanan salah satu baris telnet dari paket list, klik follow dan TCP stream pada drop down list. Window follow TCP stream menampilkan data sesi telnet. Seluruh sesi ditampilkan dalam plain text termasuk username atau login dan password. Username yang dimasukkan ditampilkan dengan karakter terduplikasi. Hal ini disebabkan oleh setting echo pada telnet yang memungkinkan karakter yang diketik terlihat di layar. Di sini bisa kita lihat juga password yang saya masukkan tadi, yaitu CyberOps. Bisa dibaca dengan jelas. Setelah selesai memeriksa sesi telnet, klik close. Dan kembali ke terminal, klik exit untuk menutup sesi telnet.
Selanjutnya bagian yang kedua, memeriksa sesi SSH dengan Wireshark. Pada bagian 2 akan dibuat sesi SSH ke localhost. Wireshark akan digunakan untuk mengcapture dan melihat data sesi SSH ini. Sini kita mulai capture baru. Continue without saving. Masuk ke terminal tadi dan buat sesi SSH ke localhost dengan komen SSH localhost. Masukkan password CyberOps. Setelah berhasil, stop capture di Wireshark. Apply filter SSH untuk hanya menampilkan traffic SSH. Klik apply. Di sini bisa kita lihat hanya traffic SSH yang muncul. Klik kanan pada salah satu baris SSH V2. Klik follow. Lalu TCP stream pada dropdown. Di sini bisa kita lihat pada window follow TCP stream dari sesi SSH, data sudah terenkripsi dan tidak terbaca. Jika kita bandingkan data sesi SSH ini dengan data sesi telnet sebelumnya, pada sesi SSH ini kita tidak bisa membaca informasi apapun yang berguna. Berbeda dengan sesi telnet tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa password yang dimasukkan adalah CyberOps dan login atau username yang dimasukkan adalah analis. Setelah selesai kita klik close, tutup Wireshark. Di sini terdapat refleksi. Kenapa SSH lebih direkomendasikan daripada telnet untuk koneksi remote? Jawabannya, telnet dan SSH sama-sama protokol untuk akses remote ke sistem, tapi keduanya punya perbedaan fundamental dalam hal keamanan. Telnet adalah protokol lama yang dirancang di era ketika keamanan jaringan belum jadi prioritas, sehingga semua data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk plain text. Hal ini sudah dibuktikan tadi melalui follow TCP stream, di mana kredensial terlihat jelas tanpa perlu tools tambahan. SSH sebaliknya dirancang khusus untuk menggantikan telnet dengan menambahkan enkripsi end-to-end pada seluruh sesi komunikasi. Selain itu, SSH juga menyediakan autentikasi yang lebih kuat melalui kunci kriptografi serta verifikasi identitas server lewat host fingerprint untuk mencegah man-in-the-middle attack. Karena itu, untuk koneksi remote di lingkungan jaringan modern, SSH adalah standar yang harus digunakan. Telnet hanya layak dipakai dalam jaringan tertutup yang benar-benar terisolasi atau untuk keperluan testing protokol di laboratorium seperti di lab ini. Selanjutnya lab 5, hashing things out. Lab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang pertama membuat hash dengan OpenSSL dan bagian yang kedua melakukan verifikasi hash. Tujuan dari lab ini adalah memahami konsep hash sebagai sidik jari digital dari sebuah file yang dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data. Resource yang dibutuhkan untuk lab ini adalah CyberOps Workstation Virtual Machine dan akses internet. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama,
membuat hash dengan OpenSSL. OpenSSL bisa digunakan sebagai tools standalone untuk hashing. Untuk membuat hash dari sebuah file teks, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Pertama, kita buka window terminal. Karena file teks yang akan dihash berada di direktori home, analysis, lab, support files, kita masuk ke direktori tersebut menggunakan command change directory, lalu path-nya. Selanjutnya, ketik komen di bawah ini untuk menampilkan isi dari file text ladder to grandma.txt. Dapat kita lihat, isi dari file text ladder to grandma berisi pesan sederhana yang membahas tentang coklat chip cookies. Masih dari window terminal, jalankan komen di bawah ini untuk menghash file text. Komen ini akan menggunakan MD5 sebagai algoritma hashing untuk menghasilkan hash dari file text tersebut. Hash akan ditampilkan di layar setelah OpenSSL selesai menghitungnya. Perhatikan format outputnya. OpenSSL menampilkan algoritma hashing yang digunakan yaitu MD5, diikuti dengan nama file yang digunakan sebagai input data yaitu letter to grandma.txt. Hash MD5-nya sendiri ditampilkan setelah tanda sama dengan yaitu 8A8 seterusnya sampai AFB6. Fungsi hash berguna untuk memverifikasi integritas data baik berupa gambar, lagu maupun file teks sederhana. Perubahan sekecil apapun akan menghasilkan hash yang sepenuhnya berbeda. Hash dapat dihitung sebelum dan sesudah transmisi, kemudian dibandingkan. Apabila kedua hash tidak cocok, berarti data telah dimodifikasi selama transmisi. Sekarang kita akan modifikasi file ladder to grandma.txt dan dihitung ulang hash MD5-nya. Jalankan command nano untuk membuka text editor dari command line, diikuti dengan nama file yaitu ladder to grandma.txt. Menggunakan nano, ubah kalimat pertama dari Hi Grandma menjadi Hi Grandpa. Perhatikan bahwa hanya satu karakter yang diubah, yaitu huruf M menjadi P. Setelah perubahan dilakukan, simpan perubahan. Setelah dimodifikasi dan disimpan, jalankan komen yang sama untuk menghasilkan hash MD5 dari file tersebut. Itu OpenSSL MD5 ladder to grandma.txt. Di sini terdapat pertanyaan. Pertanyaannya, apakah hash yang baru berbeda dengan hash yang dihitung sebelumnya? Seberapa berbeda hasilnya? Di sini bisa kita amati hash dari file text yang sebelum diubah berbeda dengan hash dari file text yang setelah diubah. Jadi jawabannya ya, hash baru sepenuhnya berbeda. Walaupun hanya satu karakter yang diubah,
Hash MD5 yang dihasilkan berubah total tanpa kemiripan sama sekali dengan hash sebelumnya. Hash MD5 dianggap lemah dan rentan terhadap serangan. Algoritma hashing yang lebih kuat antara lain SHA-1 dan SHA-2 untuk menghasilkan hash SHA-1 dari file ladder to grandma.txt, gunakan komen di bawah ini, yaitu OpenSSL SHA-1 ladder to grandma.txt. Ini adalah hasil hashnya dari SHA-1. Terdapat catatan di sini, terdapat tool lain untuk menghasilkan hash, yaitu MD5SAM, SHA-1SAM, dan SHA-256SAM, yang masing-masing dapat digunakan untuk menghasilkan hash MD5, SHA-1, dan SHA-256. Gunakan MD5SAM dan SHA-1SAM untuk menghasilkan hash MD5 dan SHA-1 dari file ladder to grandma.txt. Kita jalankan komennya, yaitu MD5SAM ladder to grandma.txt. Di sini kita lihat hasil hashingnya. Kita lanjutkan SHA-1 SAM ladder to grandma.txt, dan ini adalah hasilnya. Di sini terdapat pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan dengan MD5SAM dan SHA-1SAM cocok dengan hash yang dihasilkan sebelumnya? Jelaskan. Di sini kita amati hash dari MD5SAM adalah DCA1 seterusnya sampai B442. Kita bandingkan dengan hash dari OpenSSL yang menggunakan hashing yang sama, yaitu MD5. Nilainya DCA1 seterusnya sampai B442, yaitu hashingnya sama. Selanjutnya untuk SHA-1SAM, hashnya menghasilkan 08A8 dan E861. Maksud saya 08A8 sampai E861. Kita bandingkan dengan OpenSSL SHA-1 di atas. Hashingnya sama, yaitu 08A8 sampai E861. Jadi jawabannya adalah ya, cocok persis. Tool tersebut menggunakan algoritma yang sama dengan OpenSSL, hanya format outputnya saja yang berbeda. Di sini terdapat catatan, yaitu walaupun SHA-1 belum benar-benar berhasil dikompromikan, komputer terus menjadi semakin kuat. Diperkirakan evolusi alami ini akan segera memungkinkan penyerang untuk membobol SHA-1. Sebagai langkah proaktif, SHA-2 saat ini menjadi standar yang direkomendasikan untuk hashing. SHA-2 merupakan keluarga dari algoritma hashing yang terdiri dari 6 fungsi hash, yaitu SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256. Fungsi-fungsi ini menghasilkan nilai hash dengan panjang masing-masing 224, 256, 384,
dan 512 bit. Selanjutnya ada catatan, CyberOps Virtual Machine hanya menyertakan dukungan untuk SHA-2224, SHA-2256, dan SHA-2512. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, verifikasi hash. Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu kegunaan umum dari hash adalah untuk memverifikasi integritas file. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menggunakan hash SHA-2256 dalam memverifikasi integritas dari sample.img, sebuah file yang di-download dari internet. Bersama dengan sample.img, file sample.img underscore SHA256.sig juga di-download. File sample.img underscore SHA256.sig ini berisi hash SHA-2256 yang dihitung oleh website. Pertama, gunakan komen cat untuk menampilkan isi dari file sample.img underscore SHA256.sig img underscore SHA256.sig. Berikut adalah outputnya. Selanjutnya, gunakan SHA256 untuk menghitung hash SHA2256 dari sample.img, yaitu SHA256 sample.img. Mohon maaf, di sini ada satu yang tertinggal. Bisa kita bandingkan lagi dengan file sample hashing tadi. Di sini ada pertanyaan, apakah file sample.img yang didownload dengan benar? Jelaskan. Jawabannya ya, file didownload dengan benar. Hash SHA2256 dari sampel IMG cocok persis dengan hash referensi dari file sample.img underscore SHA256.sig yang membuktikan file tidak rusak atau dimodifikasi selama download. Di sini terdapat catatan, walaupun membandingkan hash merupakan metode yang cukup kuat untuk mendeteksi error transmisi, terdapat cara yang lebih baik untuk memastikan bahwa file tidak dimanipulasi. Tool seperti GPG menyediakan metode yang jauh lebih baik untuk memastikan bahwa file yang didownload tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga dan benar-benar merupakan file yang dimaksud oleh publisher. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab penyimpanan otoritas sertifikat atau disebut Certificate Authority Storage. Pada lab kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan otoritas sertifikat atau Certificate Authority Storage. Seiring berkembangnya web, kebutuhan akan keamanan juga meningkat. HTTPS dan konsep otoritas sertifikat atau CA dikenalkan untuk memastikan keamanan tersebut. Kita akan melihat daftar sertifikat yang terpercaya oleh browser kita dan menggunakan hash untuk mendeteksi apakah koneksi internet kita sedang disadap menggunakan teknik man in the middle. Oke, yang kita harus lakukan di sini adalah pertama, kita akan lihat daftar CA yang dipercaya oleh browser. Pertama kita buka Firefox buat browser ya.
Kemudian di sini HTTPS bergantung pada pihak ketiga yang disebut oleh Certification Authority atau CA. Untuk memverifikasi identitas sebuah situs web, browser dan sistem operasi kita sudah dilengkapi dengan daftar CA root yang mereka percayai secara bawaan. Jadi kita akan coba lihat sertifikatnya. Di sini reference, privasi dan security. Scroll ke bawah. Lihat sertifikat, bisa dilihat di sini. Di General Certificate Manager ini pada tab otoritas Anda bisa melihat daftar panjang. Ini daftarnya. Otoritas sertifikat yang dipercaya oleh browser ini. Jika sebuah situs web memiliki sertifikat yang ditandatangani oleh salah satu CA di daftar ini, browser akan langsung mempercayai dan mengamankan koneksi. Bisa lihat di sini daftarnya. Ada Amazon. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Terkadang perusahaan menggunakan proxy HTTPS untuk memonitor lalu lintas jaringan karyawan. Mereka melakukannya dengan menambahkan CA ekstra ke dalam daftar yang baru saja kita lihat, sehingga proxy bisa mencegat dan mendeskripsi lalu lintas web yang diamankan. Pada dasarnya adalah serangan man in the middle yang dilegalkan. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah popular site and SHA-1 Certificate Fingerprint. Sebelum kita mulai mendeteksi proxy, ada beberapa pertanyaan di modul yang harus kita jawab di sini. Sini pertanyaannya, apa itu fingerprint atau sidik jari sertifikat dan mengapa penting? Jadi di sini sidik jari sertifikat pada dasarnya adalah nilai hash yang bertindak sebagai ringkasan unik dari seluruh isi sertifikat. Ini sangat penting karena jika ada satu huruf saja yang diubah pada sertifikat oleh peretas atau proxy, nilai sidik jarinya akan berubah total. Ini memungkinkan kita memverifikasi keaslian sertifikat. Kemudian pertanyaan kedua, who calculates fingerprint? How to find them? Oke, di sini kurang lebih pertanyaannya, siapa yang menghitung sidik jari ini dan bagaimana cara menemukannya? Jadi jawabannya sidik jari dihitung dan ditandatangani oleh penerbit sertifikat atau CA dan juga dihitung ulang oleh klien seperti browser atau utilities OpenSSL untuk verifikasi. Kita bisa menemukannya di detail sertifikat melalui browser atau menggunakan command line. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian A sini. Sini kita disuruh ke terminal, kemudian mengunduh sertifikat dari kisco.com. Kita coba dengan cara ketikkan ini. Echo -n OpenSLS client connect kisco.com 443 set -e begin certificate and certificate P ke file kisco. Kita menyalinnya ke file kisco.pm. Langsung kita coba. Oke, di sini down. Sekarang mari kita ambil sidik jari sertifikat dari situs Cisco. Perintah ini akan menghubungkan ke kisco.com di port HTTP S433 ini. Mengambil sertifikatnya dan menyimpan ke dalam file bernama cisco.pm. Jika kita mencetak isinya dengan perintah cat, kita coba langsung. Nah, oke, bisa dilihat di sini
Ini adalah tampilan sertifikat mentahnya berupa teks acak yang di-enkode. Kita akan mengetikkan perintah berikut untuk mengekstrak sidik jari SHA-1-nya. Itu open SSL X509 min node min in kisco.com. SHA1. Sebentar. Oke. Bisa dilihat di sini. Silakan lihat sidik jari SHA1 yang muncul di layar saya itu D0, 0C, 87, AF, 0D, dan seterusnya. Perlu diingat, nilai ini bisa berubah sewaktu-waktu karena perusahaan sering memperbarui sertifikat mereka. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di modul. Oke, mari kita jawab pertanyaan lanjutan dari modul. Di sini ada pertanyaan, algoritma hash apa yang digunakan oleh OpenSSL untuk menghitung sidik jari ini? Jadi jawabannya sesuai dengan opsi perintah yang kita masukkan, kita menggunakan algoritma SHA-1. Kemudian pertanyaan berikut, mengapa algoritma spesifik itu dipilih? Apakah itu berpengaruh? Jawabannya, SHA-1 dipilih dalam contoh lab ini kemungkinan karena kompatibilitas atau untuk membandingkannya dengan data tabel 1. Jadi, apakah itu berpengaruh? Jawabannya ya, ini sangat berpengaruh. Algoritma hash yang lemah rentan terhadap serangan tabrakan atau collision attacks. Saat ini, standar yang lebih aman dan direkomendasikan adalah SHA-256. Kemudian ada pertanyaan berikut, bandingkan sidik jari ini dengan tabel 1. Apakah sidik jarinya cocok? Bisa dilihat di sini. Sini fingerprint di terminal adalah D0, 0OC, 87, AF, dan seterusnya. Kemudian kalau yang di tabel di sini adalah 64, 19CA, 40, E2, dan seterusnya. Jadi jawabannya tidak cocok. Mungkin ini karena sertifikasi sudah diperbarui sejak modul ini dibuat atau kita berada di balik proxy. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa artinya jika cocok atau tidak cocok? Jadi jawabannya, jika cocok itu berarti tidak ada proxy HTTPS atau pihak ketiga di tengah-tengah koneksi kita. Koneksi kita benar-benar aman terhubung ke Cisco. Jika tidak cocok secara tidak wajar, itu berarti ada proxy man in the middle yang menyajikan sertifikat palsu. Pertanyaan berikut, apakah metode ini 100% sangat aman dan tidak bisa ditembus? Jawabannya tidak 100%. Jika seorang penyerang memiliki kendali penuh atas sistem kita dan CA root milik mereka sudah terinstal di komputer kita, serta mereka mampu membuat sertifikat palsu yang kebetulan memiliki nilai hash SHA-1 yang sama persis, maka metode ini bisa dikelabui, namun itu sangat sulit dilakukan. Terakhir, untuk pertanyaan refleksi, pertanyaannya apa yang diperlukan agar proxy HTTPS dapat berfungsi atau menyadap data? Jawabannya adalah agar proxy HTTPS berfungsi tanpa memicu peringatan error di browser pengguna, proxy tersebut memerlukan otoritas sertifikat atau CA buatannya sendiri agar diinstal dan dipercaya secara lokal di dalam sertifikat store pada browser atau sistem operasi korban.
Oke, itulah cara kerja sertifikat authority dan bagaimana kita bisa mendeteksi adanya penyadapan melalui verifikasi fingerprint. Sekian untuk lab ini. Terima kasih.